Shalom God Lovers, mari terus mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari pagi ini kita hampiri tahta kudus Tuhan. Mari menyembah Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, segala kebaikan-Mu, sebab Kau layak disembah. Pakai hidup kami Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Haleluya, glory bagi-Mu. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Betapa hatiku, betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Oh, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Shalom God's Lover, bertemu kembali dalam program Word from Heaven. Puji nama Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan satu tema, yaitu mati bagi diri dan hidup bagi Allah. Mari kita membuka Alkitab kita bersama-sama, kita lihat dari Roma 6 ayat 5. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Saudara, kita melihat menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya. Kata yang dipakai dalam bahasa Yunani itu adalah simpitos atau simpio, dari
Bahasa Yunaninya itu artinya bertumbuh bersama, ditanam bersama, bersatu dengan. Ini menunjukkan kesatuan kita di dalam Kristus atau kesamaan atau likeness. Jadi kematian yang diterangkan dalam Roma 6 ini, hal ini menyatakan tidak sama secara alami tetapi pengalaman. Itu berarti ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita menerima Dia, kita turut mati bersama dengan Dia dan juga bangkit bersama dengan Dia dengan kehidupan yang baru. Nah, kita melihat saudara di sini ada dua arti. Yang pertama itu adalah Paulus memberikan gambaran bahwa ini adalah secara hurufiah kita masuk ke dalam membenamkan atau mencelupkan atau menyelamkan. Dan yang kedua itu secara figuratif yaitu mengidentifikasikan dengan baptisan bangsa Israel di Laut Merah. Kita ingat bagaimana bangsa Israel ketika mereka keluar dari perbudakan Mesir, kemudian mereka menyeberang Laut Merah, dan ini menunjukkan mereka dibaptis di dalam Musa. Dan apa yang terjadi? Tentara-tentara Firaun mengejar mereka dan mereka musnah di sana. Nah, demikian juga saudara, ketika kita dibaptis di dalam Tuhan Yesus, kita ini berpindah kepada satu posisi, yaitu posisi dari luar dan masuk ke dalam Kristus. Nah, ada dua hal yang terjadi. Yang pertama, melalui baptisan kita bergerak menuju posisi ke dalam Dia. Roma 6 ayat 5, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Jadi baptisan adalah dipersatukan dengan Kristus dalam kesamaan dengan kematiannya agar kita hidup dalam kuasa kebangkitannya. Laut Merah, penyiksa, penindas Israel, angkatan perang Firaun dihancurkan sama sekali saudara. Kita melihat ketika Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Ini merupakan penghancuran, kehancuran musuh kita. Ketika kita dibaptis dalam kematian Tuhan Yesus, kita memasuki tempat yang tidak dapat diikuti oleh iblis dan pasukan serta tentaranya. Salib yang menghasilkan kebangkitan dan kuasa untuk orang percaya, yang mengakibatkan kehancuran bagi iblis. Yang kedua, kita mati bagi diri dan hidup bagi Allah. 2 Korintus 5 ayat 15 mengatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan dibangkitkan untuk mereka. Mereka yang hidup tidak lagi untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia. Kita telah mati dari kemauan kita. Kemungkinan mati setiap hari tetapi tidak ada rasa sakit di dalamnya. Karena kita telah mati, maka ketakutan yang berakar dari pengamanan diri telah lenyap. Kita senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kita supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Makin kita mati bagi diri, semakin hidup Kristus nyata dalam hidup kita. Dibaptis dalam Kristus berarti bersedia menyangkal diri, memikul salib setiap hari, dan mengikut Yesus setiap hari. Lukas 9 ayat 23 katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Yang pertama, menyangkal diri. Saudara tahukah bahwa hambatan yang terbesar di mana orang percaya dipenuhi Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus adalah diri sendiri atau aku atau self. Memang ada orang mengatakan bahwa musuh yang terbesar itu adalah iblis ataupun melawan sistem dunia ini. Tetapi itu bukanlah musuh yang terbesar kita. Musuh yang terbesar itu adalah self. Diri sendiri. Keangkuhan hidup adalah masalah terbesar dari manusia. Ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa, iblis datang kepada Hawa dan berkata, jika engkau makan buah itu, mungkin engkau akan menjadi seperti Allah. Dengan kata-kata ini, iblis menghembuskan ke dalam diri Hawa racun dari neraka, yaitu keangkuhan hidup. Ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia dikuasai oleh keangkuhan hidup.
kejatuhan kita ke dalam dosa mengakibatkan kita berpusat pada diri sendiri. Sebab itu saudara, mengapa Tuhan Yesus menghardik Petrus ketika Tuhan mengatakan kepada murid-muridnya bahwa dia akan ke Yerusalem menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua dan kemudian dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Dan kemudian Petrus menarik Tuhan Yesus, katakan, sekali-kali hal ini tidak akan terjadi kepadamu. Yesus menghardik dia. Kenapa Tuhan Yesus menghardik? Karena Petrus mengasihani diri sendiri. Petrus hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Tetapi yang sangat luar biasa ketika Petrus mengalami perubahan hidup. Ketika dia mempertahankan dirinya, dia menyangkal Tuhan 3 kali. Tetapi ketika dia menyangkal diri, dia rela mati bagi Yesus. Bahkan dia mati di salib dan sejarah mencatat salibnya menyungsang. Yang kedua, kita bukan hanya menyangkal diri tetapi memikul salib setiap hari. Memikul salib setiap hari itu artinya mau mati bagi diri sendiri. Kita lihat di dalam Lukas 9 ayat 22. Dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ini jalan salib yang kita harus lalui setiap hari. Ingat, kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya. Sejarah membuktikan anak-anak Tuhan mengalami apa yang dialami Tuhan Yesus. Menderita bahkan dibunuh karena iman mereka kepada Tuhan. Ada harga yang harus dibayar dalam mengikut Tuhan. Untuk kita percaya, kita selamat. Kita tidak bayar apa-apa. Darah Yesus yang membayar kita. Tetapi untuk mengikut Yesus dan menjadi muridnya, kita membayar banyak. Kita harus rela membayar bahkan dengan hidup kita sendiri. Yang ketiga, mengikut Yesus setiap hari. Kita telah dibaptis dalam kematiannya. Itu berarti dibawa masuk ke dalam posisi Kristus. Dan selanjutnya Tuhan mau memimpin kita untuk meraih kemerdekaan ke suatu kehidupan yang penuh berarti bersama-sama dengan Dia. Tetapi seiring perjalanan kita, Tuhan mengizinkan kita masuk ke dalam krisis demi krisis yang harus kita hadapi. Tetapi justru lewat krisis inilah kita akan bertumbuh menjadi serupa dengan Dia. Ini satu pilihan. Apakah saudara mau menjadi orang Kristen yang mengasihi Tuhan ala kadarnya, atau dengan sungguh-sungguh menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Dia setiap hari. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang luar biasa, yang mengajar kepada kami bahwa kami telah mati bersama dengan Kristus dan kami juga telah dibangkitkan bersama dengan Yesus dengan hidup yang baru. Biarlah kehidupan kami berpusat kepada Kristus, bukan kepada diri kami sendiri. Ampuni kalau kami selama ini berpusat pada diri kami sendiri, tetapi biarlah Kristus semakin hari semakin nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. God's Lover diharapkan membagikan link YouTube ini kepada saudara, kerabat, dan teman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom.